tidak teratur, tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya hati-hati. Berarti urusan buang air besar, buang air kecil bisa menyebabkan siksa kubur. Makanya kenapa ada yang tanya, Ustadz, di HP saya ada Quran. Itu berkembang, Pak. Di HP saya ada aplikasi Quran. Berarti saya tidak boleh bawa HP ke kamar mandi. Kemudian saya kalau megang HP berarti harus punya wudhu. Nah, itu udah dijawab. Memegangi betul-betul kitab Injil saat itu, yang ayat itu kemudian sekarang dipakai oleh orang-orang liberal untuk menghukumi bolehnya pernikahan beda agama, gitu loh maksudnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala jami'in ni'amillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'as sunnatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Saudara-saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu adabi qada'il hajat. Kita di akhir tahun ini akan beralih bab
Pembahasan kita kemarin berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Sekarang berkaitan dengan etika yang hubungannya dengan buang hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Islam ini agama yang syamilah. Syamilah itu agama yang sangat membahas segala sesuatu sekecil apapun kehidupan manusia. Syamilah dan kamilah. Makanya Quran mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara sempurna, tidak hanya sepotong-sepotong. Islamnya hanya sholat saja, puasa saja, haji saja, tapi urusan dagang tidak Islami, urusan bisnis tidak Islami, urusan ngatur masyarakat tidak Islam. Di udkhulu fis-silmi kafah itu seluruh kehidupan, tidak ada yang tidak dibahas dalam Islam. Sampai tidur saja dibahas, sampai buang air besar, buang air kecil saja ada akhlaknya, ada etikanya, ada adabnya. Maka kita belajar dari hal yang kecil-kecil. Nabi sendiri nih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin radhiyallahu an idza dakhalal khalla wada'a khatamahu. Sepertinya belum kita bahas hadis ini, pendek. Nabi itu kalau mau masuk khalla, apa itu khalla? Ada yang mengatakan kamar mandi, padahal kamar mandi itu bahasa Arabnya hamam, itu kamar mandi, tempat bertapa. Tapa sendiri, sing topone jongkok, ana sing lungguh, ana sing ngadeg. Hamamun. Maka kalau ngasih nama cucu jangan Hamamuddin ya. Ada saya pernah dengar nama orang kok Hamamuddin. Namanya kamar mandinya agama. Agama punya kamar mandi. Hamam. Saya punya saudara itu di Purworejo namanya Hamamuddin, tapi ternyata tidak pakai H, hamamun kamar mandi, tapi pakai Hamamuddin. Bahasa Arab itu lebih susah daripada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris God sama God tulisannya God memang beda, tapi kedengarannya juga memang beda. God, Tuhan. Oh my God. God morning, ada good, ada God itu namanya apa ya? Kambing. Kalau good, bagus, good. Oh my God, Tuhan. Ya Tuhanku itu. Bahasa Arab lebih enggak ketoro lagi. Lebih enggak kelihatan lagi perubahannya. Coba, saya mengatakan ul sama kul. Itu udah beda itu. Ul sama kul. Ul sama kul. Kalau God sama God, good. God. Good. Nah, kelihatan kan? God, good. Beda. Tapi kalau bahasa Arab, coba saya katakan dua saja. Ul sama kul. Ul huwallahu ahad. Padahal itu surat yang paling penting. Salah ucap, salah makna. Tapi karena nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau disengaja, haram hukumnya.
Qul huwallahu ahad. Qaf. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu, sama kul apa ya, anginnya ke dalam sama keluar. Qul lo qaf. Qul huwallahu sama kul, anginnya keluar. Apa bedanya Ustaz? Kalau qul pakai qaf, katakanlah Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau qul, makanlah, dari akala itu. Jadi kalau qul huwallahu ahad, makanlah Tuhan yang Maha Esa. Sudah jauh itu. Hammamun, hammam. Tapi di sini Nabi mengatakan khola. Ketika Nabi masuk ke khola itu semua tempat yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir hadis sebagai tempat buang air, kecil maupun besar, itu khola. Belum tentu kamar mandi. Tetapi khola ini mengandung makna satu tempat yang kalau kita melakukan aktivitas di sana, nek ngelakoni opo ning jero kuwi, itu sepi, tidak kedengaran dan kelihatan orang lain. Maka kesimpulannya, seharusnya kamar mandi itu yang merupakan bagian dari khola. Saat kita melakukan aktivitas di situ, itu sebaiknya nggak kedengaran suaranya dan nggak kelihatan bentuk orangnya, walaupun hanya gerak-geriknya. Maka kamar mandi yang terbuat dari kaca, kalau bukan kamar mandi pribadi, kamar mandi di dalam kamar, itu bukan khola namanya. Karena ada kamar mandi itu kelihatan orangnya. Maka dari hadis ini saya sangat kritisi orang-orang, bukan orang, masjid lah. Kalau bicara hotel ya, itu udah namanya juga hotel. Masjid, mohon maaf, yang punya tempat pipis seperti orang berbaris. Pernah nggak masuk kamar mandi? Oh, kalau perempuan nggak ada kayaknya. Nah, karena perempuan itu nggak pernah pipis berdiri. Kalau pipis berdiri bahaya itu, bisa kemana-mana. Tapi kalau sekali-kali ibu-ibu untuk membuktikan ya, main ke masjid-masjid besar, coba etok-etok salah kamar mandi putra. Tidak tahu di Masjid Agung ada nggak? Kalau di Muhajirin itu ada kayaknya itu. Terus di masjid mana gitu ada. Yang kalau buang air kecilnya seperti orang sedang PBB. Apa itu PBB? Persatuan baris berbaris gitu. Dan khusyuk semuanya, melebihi khusyuknya sholat itu. Sholat saya sering melirik-melirik ke atas. Nah, ini bukan khola. Saya kritisi itu, mohon maaf, tidak islami. Kalau di hotel ya juga tidak sebaiknya kalau yang pemilik hotel itu orang muslim. Karena yang namanya tempat buang air besar, buang air kecil, seharusnya aktivitas kita tidak kelihatan dan juga tidak kedengaran. Ini jejer-jejer pembatasnya cuma sekat. Satu orang dengan orang lainnya kelihatan. Bahkan bukan hanya orangnya, bisa jadi seaurat-auratnya bisa kelihatan. Padahal yang namanya aurat itu tidak boleh kelihatan oleh siapapun kecuali zu mahromin, saudara kita yang ada hubungan mahram. Saya kemarin sampaikan, mohon maaf sama bapak-bapak lagi. Bapak-bapak kalau aktivitas di luar rumah, jalan-jalan, apa di kebun, apa di sawah gitu, tolong itu kalau pakai celana di bawah lutut, karena bagian dari aurat pria, aurat laki-laki, bainas surrah warukbah,
antara udel dan dengkul. Kalau begitu, dengkulnya laki-laki itu aurat, harus ditutup, tidak boleh kelihatan oleh orang lain. Kalau perempuan kan seluruh tubuh. Nah, perempuan juga saya kritisi, ibu-ibu, yang namanya batas aurat itu bukan rumah, tapi pandangan orang yang bukan mahram kita. Walaupun itu di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Misal rumahnya sedang ada acara gitu, kamarnya kan tidak menjadi privasi, kadang-kadang siapapun boleh masuk gitu. Di dalam rumah ada orang lain, badan panjenengan itu aurat, termasuk rambut, itu aurat, tidak boleh dilihat. Kalau sa-RT ini nggak ada orang lagi jalan-jalan gitu, maka kampung ini ya jenengan nggak pakai apa-apapun nggak aurat, karena nggak ada yang lihat. Pandangan orang, bukan rumah batas. Karena ada itu, buku kowe orang nganggo jilbab saiki, awang iki nang omahku dhewe kan gitu. Padahal yang tanya itu temannya. Jadi batasan aurat itu bukan rumah, tapi siapa yang melihatnya. Dimanapun ketika ada orang yang melihat yang bukan mahram kita, maka itu aurat. Bapak-bapak, termasuk dengkul sampai surah ini, udel. Makanya kadang-kadang kalau sumuk saya sering di depan rumah gitu. Ya yang penting pakai training, ya, ke atas gak pakai apa-apa, sumuk. Karena dari pusar kita ke atas laki-laki itu enggak aurat, bukan aurat. Bahkan di dalam sholat sekalipun, nek mentolo jenengan sholat nganggo handuk sing gede ngono, ya sah Pak. Sah itu karena menutup aurat. Kalau perempuan nggak sah. Perempuan lebih rapat, lebih banyak auratnya daripada laki-laki. Sarungan toh gini, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, secara fikih sah sholatnya laki-laki loh ya. Yang penting dari batas pusar, maka sarungnya dinaikkan di atas pusar. Wah, iki aku ketinggalan jamaah, urung nganggo baju, urung nganggo kupluk ae melayu ning masjid ngono melu salat, sarungan tok. Yo sah salatnya. Tapi ojo ngimami. Ketua imam takmir apa wis anu ya, wis setengah apa piye ono ngimami. Lho jare Pak Dayat yo sah tapi yo aja kaya ngono yo. Ngono ning aja kaya ngono. Ini bahas aurat, sah sholatnya tapi tidak beretika. Makanya kita ini belajar etika, belajar akhlak, belajar adab. Penting dalam Quran itu, dalam hadis itu dibahas. Dalam Islam itu al-adabu fawqal ilm, adab, akhlak, tata krama di atas keilmuan, Pak. Maka kita sambungkan dengan pemilu. Kalau ada yang tanya, Ustadz, dari 3 calon mana yang kita pilih, mana yang paling berakhlak, itu aja jawabannya gampang. Bukan mana yang paling pintar, mana yang paling cerdas, bukan mana yang paling berakhlak. Duh, angel Pak Ustadz. Lah gimana yang paling berakhlak? Ya lihat sendiri Rasulullah. Rasulullah itu punya 4 karakter yang disebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah siddiq, kedua amanah, tabligh, fatonah. Itu aja panjenengan kalau mau milih, bukan karena ini nanti begini loh, nanti sampeyan itu kalau ini jadi upahnya dipotong dan lain sebagainya. Enggak usah, pertimbangan kita sudah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pertama siddiq, jujur orangnya. Jujur ini kan bagian dari akhlak, Pak. Karakter seseorang yang kita nilai. Nabi dinilai oleh masyarakat itu karena siddiqnya. Sebelum beliau menjadi Rasul, terkenal dengan siddiqnya, kejujurannya. Jujur sekali orangnya, sehingga
amanah, bisa dipercaya. Ini karakter yang bukan main, yang susah dimiliki oleh seseorang. Sidik, amanah, jujur, dan bisa dipercaya. Tabligh, menyampaikan, berarti apa yang harus diterima oleh umat berupa ajaran kebenaran, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua disampaikan. Sehingga sampai Indonesia Islam ini nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambahkan. Tabligh, semuanya disampaikan. Karena agama-agama yang terdahulu ada yang tidak disampaikan. Dalam ajaran agama selain Islam ini, mohon maaf, panjenengan baca Injil Barnabas, bagaimana bahwa yang namanya Nabi Isa itu juga disunat. Sampai sekarang kaum Nasrani nggak ada itu yang sunat, walaupun kita pernah dengar ada 1-2 yang sunat. Bagaimana ajaran kitab-kitab dulu juga mengajarkan bahwa khamr itu jelas-jelas haram, bahwa babi itu jelas-jelas haram. Quran nggak ada. Apa kemudian ditemukan ada surat apa gitu yang belum disampaikan? Nggak ada. Tapi kitab-kitab yang dulu ada, dan oleh para peneliti ditemukan. Dan ayat yang paling disimpan, yang sampai sekarang ditutup-tutupi, itu adalah ayat tentang kehadiran Nabi terakhir, yang sifat-sifatnya dijelaskan di dalam kitab Injil. Dan itu pernah diungkap oleh seorang pendeta namanya Buhairah pada saat Rasulullah masih kecil. Beliau berjualan ke Yaman, dibawa oleh pamannya Abu Thalib, di-stop oleh seorang pendeta namanya Buhairah. Kata Buhairah udah sepuh, seorang ahli kitab. Pak pedagang, itu siapa? Bawa anak kecil. Hadza Muhammad. Ini anak saya Muhammad. Ahli kitab, cekelannya kitab terus. Seorang itu yo hafidh cekelane Quran. Bawa kitab dia. Kamu ngapusi. Orang berilmu itu. Kamu ngapusi. Pedagang kan sok ngono, itu bahasanya kan, ini anak saya, senajan ponaan kan dia, iki anakku, itu anakmu mbak, ngapusi, itu anakmu. Ya maksudnya itu anak dari kakak saya. Yo pancen gue ngapusanan no. Yo nggih, pokoknya kadang-kadang kita sama ponaan kan ngomong anak itu. Loh, ahli kitab tahu, dihapus. Itu bukan anakmu. Kalau bisa, balik, mulai. Loh, kenapa mbak? Ini bukan anak sembarangan. Toh karena dia membaca ciri-ciri yang akan menjadi rasul nanti. Nah, saat itu kan saat ketiadaan Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad masih kecil, belum jadi rasul, belum diangkat karena belum menerima Quran. Nabi Muhammad itu dilantik menjadi rasul usia 40 tahun, Pak. Makanya keberadaan Nabi Muhammad sebagai rasul itu masih menjadi perdebatan. Apalagi itu masih kecil. Tapi para ahli kitab sudah tahu itu yang akan menjadi rasul. Makanya kenapa seorang pendeta besar yang namanya Buhairah mengatakan, mulia. Ojo mbok terus ke. Sesuk rene meneh ojo diajak bocah kuwi. Lah napa Mbah? Abu Thalib tanya, "Lah napa Mbah?" Ini dia calon calon pembawa perubahan. Ini bukan kampanye lo ya. Maksudnya calon pembawa perubahan. Belum dikatakan rasul. Ini calon pemimpin besar. Dia akan menjadi orang besar, memimpin umat yang besar. Dan andaikan aku udah sepuh itu, andaikan aku masih hidup pada saat dia diusir
dari desanya, dia sudah tahu orang ini bakal diusir, namanya hijrah. Nabi hijrah itu kan diusir awalnya, kemudian oleh Allah disuruh pindah, toh. Kemudian turun perintah Al-Quran supaya Nabi pindah. Andaikan aku isi urip masih hidup saat dia diusir dari desanya, aku akan jadi orang yang ikut dengannya. Makanya kenapa di dalam Quran ada pernikahan dengan ahli kitab itu dibolehkan, Pak. Nikah dengan ahli kitab itu boleh selama yang Islam itu laki-laki, yang perempuan ahli kitab. Karena pada masa itu, pada masa Al-Quran diturunkan itu, masih ada ahli kitab yang lurus, memegangi betul-betul kitab Injil. Saat itu, yang ayat itu kemudian sekarang dipakai oleh orang-orang liberal untuk menghukumi bolehnya pernikahan beda agama, gitu loh maksudnya. Makanya saya katakan Al-Quran itu tidak semuanya bisa digunakan di saat ini. Ada orang-orang ahli kitab yang menggunakan kitab Injil betul-betul bertauhid pada saat itu. Anak-anak kiai-kiainya pada saat itu. Yang perempuan boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Supaya apa? Supaya gato dia anaknya masih bertauhid, masuk Islam, Islam agama tauhid, sehingga agamanya nanti diluruskan dan dia mau masuk Islam. Walaupun Islam tidak memperbolehkan saat itu kalau yang perempuan muslim dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Ayatnya kan masih sampai sekarang digunakan oleh orang-orang liberal untuk menghalalkan pernikahan beda agama. Enggak bisa, ahli kitabnya sekarang sudah punah kok. Ada umat-umat yang sudah punah, ada profesi-profesi yang sudah punah, Qur'annya masih. Contoh, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Salah satu hukumannya apa? Memerdekakan satu orang budak. Nah, budak wis ora ono saiki, sudah tidak ada. Qur'annya masih, hukumnya sudah tidak berlaku. Ya loh, itu namanya hukum mansukhun, hukum yang sudah dihapus. Banyak dalam Quran. Qurannya tidak boleh, makanya Nabi itu tabligh wabih disampaikan. Walaupun hukumnya sudah tidak berlaku, tidak ada yang ditutup-tutupi. Beda dengan kitab-kitab terdahulu, ada ayat-ayat malah yang iki ayatnya bahaya gini disampaikan iki. Bahaya umpet ke. Quran itu nggak begitu semua disampaikan, harus menjadi keyakinan kita. Tidak ada yang ditutup-tutupi, satu ayat pun tidak ada yang mampu untuk menambahi dan mengurangi. Makanya kita sebagai umat Islam harus mensupport itu pondok-pondok tahfidz, pondok-pondok penghafal Al-Quran. Itu adalah cara Allah menjaga Al-Quran. Satu huruf saja salah cetak dalam kitab Al-Quran terbitan Kementerian Agama, ketahuan Pak, satu huruf. Sekarang ketahuan, dilaporkan. Oh iya, memang salah cetak. Apalagi satu kata, apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Enggak bisa Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Al-Quran tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Kita kembali lagi. Jadi akhlak ini penting. Jujur, amanah, tabligh, fatonah nomor terakhir Pak. Cerdas itu nomor terakhir, pinter itu nomor terakhir. Mergo napa? Kakean wong pinter malah dadine keblinger. Satu kampung kakean wong pinter, apa kemudian program jalan gitu, masjidnya jalan, pinter kabeh kene, kiai kabeh. Ada satu kampung banyak hafidnya, banyak kiainya, banyak yang pinter dari pondok mana-mana, itu keagamaannya tidak jalan Pak, karena kepengen jadi pemimpin dewe-dewe. Banyak yang seperti itu.
Makanya pinter itu nomor sekian. Yang utama itu adalah akhlak, adab, etika. Saya tidak mengatakan berarti orang usah milih sing pinter ya. Bukan begitu. Tetapi pinter itu nomor sekian. Yang harus kita utamakan adalah akhlak, jujur, amanah, tabligh, fatwa. Nah, sekarang kan ini mulai kita tanggal 14 Februari mau milih besok ya. Padahal kita bingung Pak, kalau calon presiden sudah jelas ya, keluar terus di TV. Tapi yang membuat kita bingung ini DPRD kok akeh men, endi sing arep tak pilih. Iya dah, saya yakin jenengan juga aku milih DPRD sing di kok ora ono sing kenal kabeh ya. Aku tak milih sing Islam kupluan, sing ora Islam ya kupluan kok. Namanya apa Sulaman Sulimin ya kupluan. Ya ndak. Namanya Yohanes ya kupluan. Bingung toh kita. Padahal hati-hati jangan salah pilih. Siapa tahu dia yang akan menjadi koruptor, salah satunya yang nyoblos adalah panjenengan. Hati-hati. Wes gitu aja lah jenengan mau pilih mana. Kita nggak bahas calon presiden ya, kalau sudah jelas gitu loh. Udah jelas orangnya, udah jelas. Rekam jejaknya kita sering dengar gitu. Tapi calon DPRD ini, tolong jenengan pilih minimal satu orang Islam. Udah gitu aja. Nah, kedua, dia bukan koruptor. Mana yang menurut panjenengan dia paling solih di antara calon-calon lain yang juga solih, itu aja. Kalau panjenengan ngeyel, Ustadz kayaknya ndak solih semua. Maka jawaban saya, jenengan pilih mana yang kira-kira tidak paling rusak. Ya, jenengan mengatakan rusak semua kok. Kira-kira kalau ada sepeda 5 ini rusak semua, tetap jenengan harus milih. Karena milih itu kan kita perintah ulul amri, perintah dari pemerintah, dan kita harus ikut dengan pemerintah. Islam itu menganjurkan kita taat kepada pemerintah. Ya sudah taat, suruh milih, ya milih, suruh nyoblos, ya nyoblos, sudah, kita sudah gugur kewajiban taat kepada penguasa. Nah itu calonnya 5 rusak semua, jenengan timbang mana yang rusaknya rodo ringan, gitu aja. Saya kan mengatakan solih semua. Kalau solih semua, mana pilih yang paling solih. Nah kalau ada yang solih, ada yang rusak, kan bisa milih jelas yang solih kan. Tapi kalau rusak semua, tetap pilih yang paling tidak rusak. Jangan milih sakarpe. Jangan, harus tahu dia. Oh ini, ini kayak, oh iki koyo ganteng men, tak pilih iki. Ibu-ibu biasanya milih sing ganteng. Yang repot mbah-mbah. Wah, pokoknya aku milih sing paling jelas. Fotonya sing paling jelas. Jadi harus tahu sekarang, nanti kan dipasang baik DPR, DPD, DPRD. Kami ini sebagai ustadz tidak mengarahkan, yang penting itu aja. Milih manapun silahkan, itu hak prerogatif panjenengan. Idza dakhalal khalla, Nabi ketika masuk ke dalam khalla, kamar mandi, apa yang beliau lakukan? Wadha'a khatamahu, cincinnya dilepas. Bagaimana beliau itu hal-hal yang kecil aja dilakukan, cincinnya dilepas. Ustadz, kalau begitu tidak boleh masuk kamar mandi pakai cincin. Padahal saya kan perempuan, cincinan terus. Nah, inilah pentingnya kita ngaji. Hadisnya sampai di situ tok. Kalau nggak ditafsiri, kita salah tafsir. Tidak boleh masuk kamar mandi bawa cincin. Nah, ini hadisnya. Itu kalau nggak ngaji, karena hadisnya cukup gitu aja. Yang dimaksud di sini bukan tidak boleh pakai cincin, tetapi cincinnya Rasulullah itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah.
ada tulisan mu'azzam, ada tulisan yang dimuliakan dalam Islam. Tulisan Allah, tulisan Muhammad Rasulullah, tulisan Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, tulisan Al-Quran. Tulisan-tulisan yang dimuliakan haram hukumnya dibawa ke kamar mandi, tempat buang air besar, tempat buang air kecil, nggak boleh. Maka kita ambil kesimpulan, bukan hanya cincin, baju kok tulisannya Allah, baju tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh masuk kamar mandi. Kecuali tulisannya coblos saya boleh. Jangan lupa 14 Februari coblos nomor sekian, boleh masuk kamar mandi. Tulisan-tulisan yang dimuliakan tidak boleh. Kupluk tulisannya Rasulullah, Allah, Muhammad ada. Mukena tulisannya Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Nggak boleh. Nabi dilepas cincinnya. Nah, cincin panjenengan tulisannya nggak Rasulullah, nggak apa-apa. Tulisannya I love you, tulisannya apa-apa, nggak apa-apa dibawa. Makanya kenapa ada yang tanya, Ustadz, di HP saya ada Quran. Itu berkembang, Pak. Di HP saya ada aplikasi Quran. Berarti saya tidak boleh bawa HP ke kamar mandi. Kemudian saya kalau megang HP berarti harus punya wudhu. Nah, itu udah dijawab. Bagaimana jawabannya? Jawabannya, HP di dalam Al-Quran, ketika HP-nya nonaktif atau aplikasi Qur'annya tidak diaktifkan, maka dia tidak dihukumi sebagai Al-Quran. Karena Al-Quran di dalam HP itu adalah memori saja, tidak ada tulisan. Jangan disamakan dengan Al-Quran begini. Ini misal Al-Quran. Jangan disamakan dengan Al-Quran begini. Al-Quran begini kalau sudah tercetak ya Al-Quran terus, karena tulisannya Al-Quran terus. Tapi aplikasi di dalam HP, ketika dia dinonaktifkan, di dalamnya itu hanya memori saja, tidak ada tulisan Allah, tidak ada apa-apa. Bisa dipahami, gitu? Bisa. Maka ketika panjenengan masuk ke kamar mandi, aplikasinya dinonaktifkan, dimatikan. Orang malah mlebu ning kamar mandi, murotalnya disetel. Lopo murotalan ning jero kamar mandi, musir jin Ustaz. Ning kamar mandi jarene Ustaz ku akeh jin dan setan, tak puter ayat-ayat ruqyah. Nah, itu namanya pelecehan. Di kamar mandi kesimpulannya tidak boleh membawa tulisan yang dimuliakan berupa tulisan Al-Quran, tulisan Allah, Muhammad, dan tulisan-tulisan lain yang dimuliakan dalam bentuk tulisan, juga dalam bentuk lisan. Maka panjenengan kalau ada HP bunyi di kamar mandi, uluk salam jangan dijawab. Kalau itu nanti ada hadisnya. Nabi ketika di dalam kamar mandi tidak menjawab salam, diam saja. Nah, etikanya nanti bukan hanya tidak menjawab salam, termasuk tidak boleh bicara dan sebagainya. Gitu. Idza dakhalal khala wa do'a khatamahu. Kadang-kadang di dalam kamar mandi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh yuk, neng di sampai, oh yuk neng omah, neng kamar mandi ku. Aku entu hadiah. Oh hadiahmu motor. Alhamdulillah. Neng kamar mandi dulu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh.
di kamar mandi, nggak boleh, itu pelecehan, rumangsane pahala, enggak, justru dosa. Itu adalah ucapan-ucapan kemuliaan. Ya boleh. Tapi ono kabar lelayu ya kancamu SD biyen ninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal ayat Quran loh itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak boleh, diam saja. Hadis 78 wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khalla qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah pada hafal ini hadis itu. Hanya kalau bacaan-bacaan zikir wiridan itu yang ada dalam hadis sahih udah aman Pak, amalkan. Kita kadang-kadang amalannya dari ustadz mana gitu, lapalnya udah jelas, yang penting koyo-koyo bacaan Arab tapi tidak jelas bacaan opo nah diamalke. Sementara wirid-wirid yang maksur yang ada dalam hadis Nabi kita kadang-kadang nggak mengamalkannya. Coba kelingan enggak kalau kita masuk kamar mandi baca wirid ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi saya mau masuk kamar mandi ini dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Kadang-kadang khubus wal khaba'is itu dimaknani setan laki-laki dan setan perempuan. Ternyata ada setan laki-laki sama perempuan, tapi nggak tahu ada setan banci apa enggak, nggak ada hadisnya itu. Al khubus wal khaba'is ini menandakan bahwa kamar mandi itu adalah tempatnya jin dan setan jahat, sehingga kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Satu. Yang kedua, hadis ini juga menandakan, kalau bacanya kita sudah hafal sejak TK, hadis ini juga menandakan bahwa mereka bisa berbuat jahat kepada manusia, khususnya di kamar mandi. Ini buktinya, ya Allah, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Kita tarik dengan fakta sosial. Kenapa orang jatuh banyaknya di kamar mandi? Ini jawabannya. Terlepas dari analisa memang kamar mandi ku yo tempatnya licin, yo. Terlepas dari analisa kamar mandi ki ora pate terawat nggone banyu, ya mesti yo tiba ning kamar mandi. Ya, analisanya begitu. Tapi kita kaitkan dengan ajaran Islam, kamar mandi adalah media tempat mencelakakan bagi orang-orang yang lupa kepada Allah. Pelakunya adalah setan. Maka Islam mengajarkan kita minta perlindungan kepada Allah untuk tidak diperdayai setan di kamar mandi. Sering kita dengar tipu neng kamar mandi. Hati-hati Pak. Sekarang itu orang stroke, udah masih muda pada stroke banyak. Padahal yang namanya penyembuhan dari stroke itu tidak mudah, walaupun bisa disembuhkan. Itu jodon-jodonan apa ya bahasanya, ya ono sing jodoh ya mari. Saya punya tetangga itu ya sembuh walaupun tidak total, ya sembuh, bisa jalan, bisa bekerja lagi. Nah, setelah bekerja lagi diporsir lagi. Nah, sekarang masih usia 50-an, ngancingkan baru saja dari rumah, ngancingkan baju aja susah. Bisa bergerak, bisa jalan, bisa itu. Maka penting sekali kita menjaga kesehatan. Hati-hati. Lah, salah satu usahanya bukan hanya makan yang bergizi, hati-hati makanan yang banyak kolesterol, gula tinggi, olahraga yang rajin. Bukan hanya itu, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setiap masuk kamar mandi pahala. Masuk kamar mandi saja jadi ibadah. Gak hebat gimana coba Islam? Masuk kamar mandi ibadah. Karena didahului dengan doa, keluarnya juga doa. Keluarnya malah pendek, ghufranaka.
Cukup itu aja. Ghufranaka, keluar dari kamar mandi. Masuknya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baik, nanti kita buka pertanyaan terakhir. 3 hadis pada pagi hari ini. Ittaqul la'in, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inin alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Hati-hatilah kalian, janganlah menjadi orang-orang yang dilaknat. Siapa orang-orang yang dilaknat itu? Adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang suka buang hajat di jalan yang dilalui manusia. Au dhillihim, atau tempat yang sering dipakai berteduh oleh manusia. Di masa kini kira-kira ada enggak Pak yang buang hajat sembarangan pinggir jalan? Ada. Panjenengan kalau jalan-jalan di jalan tol, apa bukan di jalan tol lah, biasa di jalan biasa, ada mobil kok berhenti pinggir jalan, terus pintunya dibuka sebelah, dan dari pintu itu kok ada air jatuh padahal tidak hujan. Berarti itu ada truk gitu kan, loh kok dari pintunya ada air netes-netes padahal nggak gerimis. Nah, contohnya itu. Atau di tempat manusia berteduh. Apakah ada sekarang? Ada. Kalau di Semarang ini kita banyak tempat berteduh, sekarang namanya halte trans. Halte trans, kok kalau ada rodo pesing-pesing gimana gitu. Nah, berarti di sampingnya itu ada yang buang air. Hati-hati, itu bagian dari orang-orang yang mendapatkan laknat Allah. Hati-hati. Masalah ini masalah sepele tapi tidak sepele. Karena Nabi itu pernah menangis di atas kubur. Bukan menangisi kuburan, menangis di atas kubur. Para sahabat nggak ikut nangis, cuma heran Nabi kok menangis. Kenapa ya Rasulullah? Ini di alam kubur dia sedang mendapat siksa. Disiksa bukan karena dosa besar, karena dosa kecil. Para sahabat tanya lagi, kenapa ya Rasul? Ini orang yang beriman ini. Dia itu ya tadinya ahli sholat, tapi sekarang sedang mendapatkan siksa dari Allah. Sebabnya adalah 2 hal. Yang satu, nah ini makam yang satu ini disiksa oleh Allah. Dia karena kalau buang hajat, buang air besar atau buang air kecil sembarangan. Sembarangan itu bisa sembarangan tempatnya, bisa sembarangan tidak cawe, bisa sembarangan sehingga auratnya kelihatan, macam-macam. Intinya tidak teratur, tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya hati-hati. Berarti urusan buang air besar, buang air kecil bisa menyebabkan siksa kubur. Yang kedua, kenapa ya Rasulullah? Yang kedua, dia suka adu-adu. Adu-adu itu apa? Adu domba, menyebabkan satu pihak dengan pihak lain, orang satu dengan orang lain bertengkar, padu, disebabkan oleh provokator. Di masa kampanye kayak gini, ini banyak provokator Pak, supaya beritanya jadi hit, jadi provokator, sehingga kita dengar berita namanya asam sulfat, apa asam folat aja kok rame, urusan asam saja kok rame. Kenapa ini? Saya yakin itu karena provokator. Bukan saya mendukung salah seorang capres atau cawapres, tapi kenapa urusan asam sulfat saja jadi masalah?
sementara asam lambung tidak viral. Ya tidak, karena provokatornya ini yang membuat rame, biar ini jadi jelek. Urusan orang salah ngomong karena pengetahuannya terbatas kan udah biasa, namanya manusia, mahalul khotowan nisyan, udah biasa itu. Pemimpin sekelas presiden, raja-raja pun pernah salah, ya udah biasa. Ngapain dibesar-besarkan kalau bukan karena kepentingan tertentu? Tidak boleh itu mengadu domba satu sama lain, menjelek-jelekan satu sama lain. Kalau saya pernah mengatakan, setan aja makhluk yang jelek, dijelek-jelekan itu dosa kok. Setan loh ya, yang sudah jeleknya pasti tidak boleh kita jelek-jelekan. Wala tasubbus syaiton. Kata Nabi, jangan menjelek-jelekan setan. Cukup kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Wa tu'awwidhu min syarrih. Jangan menjelek-jelekan. Makanya kenapa jangan bilang dasar setan. Kata setan, kok saya terus yang salah? Sing ngelakoni orang lain kok saya yang salah? Jangan dijelek-jelekan. Jangan suka mengolok-olok. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, monggo. Belakang dulu. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini lho bahasa sing multi tafsir. Banyak. Ayo mendekatkan diri kalau Gusti Allah. Mohon wis Gusti Allah wis dipanggil yo mati tangi salah Gusti Allah. Nek kula dari pendapat kok boleh aja yo ibadah baik menjalankan perintah Gusti Allah. Jangan melakukan yang menjadi larangan Gusti Allah, menjalankan sholat 5 waktu jadi 3 lan yo uga nglakoni sunah-sunahe dilakukan secara istiqomah. Ini kan bener multitafsir. Tapi nek mendekatkan diri kalau Gusti Allah kok tidak mau aku jalan. Aku dua pengen lagi. Kira-kira niku pun Pak, nek kula betul kan mesti tafsir sing boten hakikat. Leres. Nggih, leres. Qur'annya fafirru ilallah. Itu bahkan bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga harus ditafsirkan mendekatkan diri kepada Allah itu bukan mati. Ya. Kita tidak mendekatkan diri kepada Allah itu Allah saja selalu mendekat kepada kita. Allah itu lebih dekat min hablil warid, dari urat nadi. Cuma manusianya saja yang selalu menjauh sehingga merasa tidak dilindungi, tidak diberikan nikmat, selalu diberikan cobaan. Jadi harus kita tafsiri yang benar dulu. Mendekatkan diri kepada Allah itu bukan mati. Siapa tahu malah justru orang yang mati itu malah jauh dari Allah, itu bisa jadi. Cuma bahasa kita berpulang kepada Allah itu meninggal dunia, ya tidak. Padahal setiap saat kita itu harus berpulang kepada Allah, ya tidak. Jiwa kita harus merasa dekat dengan Allah. Jadi berpulang kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Orang yang mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kepada orang itu dengan cara berlari. Gitu. Jadi yang pertama ditafsiri mendekatkan diri kepada Allah itu bukan mati. Bahkan orang mati belum tentu dekat dengan Allah. Kalau orang mati dekat dengan Allah, pasti orang nggak bakal disiksa, iya tidak? Dia disiksa dalam kuburnya, kenapa? Karena dia jauh dari Allah. Allah mendekat ketika dalam hidupnya, dia selalu menjauh sehingga ketika dia meninggal dunia, Allah menjauh. Sudah aku seorang ngurusi, ayo siksa ya malaikat. Bisa diterima enggak? Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu bagaimana jiwa kita selalu berzikir. Panjenengan yang katakan tadi sholat ya dilakoni 5 kali sehari.
sehari 5 kali dilakoni, kalau bisa sama sunah-sunahnya, udah itu udah cukup jenengan mendekatkan diri kepada Allah. Jauhi orang-orang yang mengajak mendekat diri kepada Allah tapi ora sholat, ora poso, ora ngaji, ngapusi jenenge. Tidak ada cara untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Garis bawahi. Kalau ada cara-cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak disebutkan dalam kitab Allah, maka itu ngapusi. Adakah? Banyak contohnya. Ayo kita mendekatkan diri kepada Tuhan di laut kidul sana, sing supi ora ono wong, mau cedak karo pangeran, kena ombak mati papat. Ada ndak? Pernah lihat dia? Ada. Jadi ini diingat, tidak ada cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali caranya sudah ada dalam kitabullah Al-Quran. Nah, jadi gampang nimbangnya. Kalau ada orang, ayo kita ikut grup apa, jamaah apa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, paguyuban apa, jenengan tanyakan saya sama Ustaz, cara-cara itu ada enggak di dalam kitabnya Allah? Ora ono carane ngono kuwi, ngapusi. Ora usah melu-melu jadi aliran sesat kita. Ya cara-cara mendekatkan diri kepada Allah itu ya seperti jenengan sebutkan tadi, sholat 5 waktu, wes cukup. Jamaah kayak gini bahas agama sudah cukup. Ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Sudah. Enggak usah pakai cara-cara lain. Itu namanya ahli bid'ah. Ahli mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Makanya kenapa ada yang disebut dengan ahlul bid'ah, ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah, ada orang yang mengada-ada, yang tidak ada, yang tidak disebutkan. Sudah jelas Quran kurang apa 30 juz ini cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, ini semua sudah selesai. Kurang apa lagi? Harus kumpul di laut kidul, nyembelih opo supaya cedak karo Gusti Allah. Enggak ada. Ngapain ikut-ikutan kayak gitu? Alan nggih. Enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan di dalam hadis, enggak usah ikut-ikutan. Nggih, panjenengan bertanya, panjenengan sudah menemukan jawabannya. Nggih, ngoten nggih? Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau sholat itu sambil membaca apa? Nah, saya sering ke masjid keliling-keliling karena driver ya. Sering nemu itu ada Al-Quran besar itu. Ya. Terus imamnya itu baca. Ya. Bagaimana hukumnya? Boleh. Iya betul. Asal yang dibaca itu Al-Quran bukan Al-Quran. Ya. Misalnya seperti sholat Jumat. Iya. Panjang setelah sholat itu saya membaca Al-Quran. Iya, betul. Ya. Betul, boleh. Yang lebih afdol itu sebenarnya itu kan biasanya dilakukan oleh imam. Yang lebih afdol itu sebenarnya harusnya imamnya hafid, yang di belakangnya hafid. Paling tidak 2. Dia tidak membaca, nanti kalau dia salah ada yang mengingatkan. Nah, itu yang afdol, Pak. Seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu sudah tidak, karena hafid di belakangnya sudah ada. Ketika salah dia langsung diingatkan. Ketika dia pingsan, ya bukan pingsan, nggak enak kan, pernah itu? Imam Masjid Nabawi pernah nggak enak ini, dia langsung mundur, imam ini langsung ganti.
Ya, boleh itu karena udzur. Nah, imam ini segini. Nah, karena di masjid-masjid kita itu imamnya hafid, belakangnya Pak Hafid. Ini ya masalahnya itu, sehingga namanya memori seseorang kan bisa wama sing buri meneng wae. Wama harusnya diteruskan sama yang belakang. Wama anzalna ilaika wama gitu. Yang depan sudah hafid, cuma lupa belakangnya Pak Hafid atau Hafid al-Ikhlas toh. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga aku ngimami mandeg kan Quran harus diteruskan. Orang sing neruske, akhirnya dia buka Al-Quran di situ. Sing neruske Al-Quran, gitu loh. Oh, waman, selain gitu Pak. Boleh. Bahkan bukan hanya baca, makmumnya di sana itu banyak yang nyimak Pak. Jadi makmumnya bawa Quran kecil sambil pegang Quran kecil nyimak karena bacaannya panjang sekali. Nah, orang yang nyimak itu pahalanya sama dengan orang baca. Hebatnya Quran itu, nyimak Quran pahalanya sama dengan baca. Makanya kenapa mazhab Hanafiyah kalau baca Fatihah imam, jenengan tidak usah baca. Jenengan sudah dihukumi baca Fatihah dalam mazhab Imam Hanafi, Pak. Apalagi kalau imam kemudian Bismillahirrahmanirrahim, jenengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Waladhdallin. Imam baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Jenengan tidak baca lagi. Wong sudah baca Fatihah bareng imam. Nggih mboten. Al-qari'atu mal-qari'ah, jenengan tinggal mendengarkan saja atau ikut baca enggak apa-apa. Cuma ya jangan bersuara mengganggu kanan kiri, bisik-bisik. Gitu enak itu. Boleh gitu Ustaz, boleh. Nah, selama ini karena kita banyak mengamalkan madhab Syafi'iyah, itu baca Fatihah lagi setelah imam baca Fatihah. Waladhdallin amin. Jenengan baca Fatihah enggak? Nah, itu madhab Syafi'i. Sebenarnya boleh enggak baca Fatihah, tapi ketika imam baca Fatihah jenengan ikut umi-umi. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Umi-umi. Tapi bukan umi ya batal. Jelas nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa dalam mandi kita tidak boleh membaca, mengucapkan kalimat-kalimat yang dimuliakan. Bagaimana cara kita membaca niat kalau kita mau mandi sunnah maupun mandi wajib? Ya. Itu yang pertama. Ini kedua, apakah sampai saat ini masih ada kitab-kitab suci selain Al-Quran yang sebenarnya masih asli? Ya. Jadi tidak hanya Injil, tidak hanya Taurat, Zabur dan sebagainya. Ya. Waalaikumsalam. Baik, apakah ada dari yang terakhir dulu? Apakah ada sekarang kitab-kitab yang asli dalam Injil maupun Zabur maupun Taurat secara utuh? Tidak ada. Tetapi kita tidak boleh mengingkari ada ayat-ayat dalam Injil maupun Taurat yang dibaca. Misal di gereja-gereja, ajaran itu harus kita benarkan. Tidak boleh kita ingkari, harus kita benarkan. Itu ada ayat yang mengatakan begitu, Pak. Al-Quran. Secara utuh semua ajarannya sudah tidak ada. Tetapi ayat-ayat di dalam Injil yang sekarang dipakai itu ayat-ayat yang ajarannya boleh kita benarkan. Timbangannya apa, Ustaz? Timbangannya itu bagaimana kita mengatakan itu benar apa salah gitu. Nah, ini benar. Nah, timbangannya apa? Timbangannya ini Quran. Ketika ayat yang disampaikan itu sama ajarannya, lafalnya yang tidak mungkin karena itu sudah pakai bahasa Indonesia,
ada yang masih pakai bahasa Ibrani, ada yang sudah diarabkan. Ketika ajaran itu persis dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran, berarti benar ayat itu tidak dihapus oleh mereka. Ayat tentang apa? Tentang apa saja. Kitab Injil itu versinya kan banyak, Pak. Kalau Quran kan enggak. Quran itu cuma mushafnya yang beda, mushaf Utsmani, terus mushaf Abu Bakar dan lain sebagainya. Tapi kan enggak beda-beda. Paling-paling sedikit kiroahnya yang beda. Wadduha, wadduhe, pakai alif dengan tanpa alif, itu ada riwayatnya, memang disebutkan juga itu. Disebutkan. Tetapi kalau Injil kan beda. Versinya ada versi Barnabas, versi ini, versi ini, versi ini. Saya punya teman, sampai sekarang jadi pendakwah juga dari Solo. Namanya Bu Dewi. Itu sering mengungkap itu. Nah, dia punya versi Injil, ya tidak bisa dikatakan asli, cuma banyak yang aslinya gitu. Dia bisa mengungkapkan ayat-ayat tentang sunat. Dia bisa mengungkapkan ayat-ayat tentang haramnya Injil, haramnya babi, haramnya minuman keras, itu bisa mengungkapkan. Salah satunya Injil Barnabas. Gitu. Banyak sekali. Nah, kalau belajarnya sama Bu Dewi, dia lebih tahu masalah itu. Masalah itu lebih tahu. Bisa diterima nggih? Jadi apakah ada yang utuh asli? Tidak ada. Karena disebutkan dalam Al-Quran itu banyak yang sudah dirubah. Tapi kalau ajaran-ajarannya yang memang masih murni, itu ada. Dan harus kita akui. Kalau ajarannya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Pertanyaan yang pertama tadi, di kamar mandi. Berarti artinya kan gini, itu kan kitab itu sudah nggak asli kan? Iya. Nah, berarti kaitannya dengan penyikan dengan ahli kitab itu nggak boleh. Nah, itu yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Para ulama salaf sejak kurun ulama fikih sudah mengharamkan pernikahan beda agama. Sudah mengharamkan pernikahan dengan Nasrani. Sudah mengharamkan pernikahan dengan orang Yahudi. Ahli kitab itu kan Nasrani Yahudi. Dua kelompok itu yang disebut dengan ahli kitab adalah Nasrani dan Yahudi. Dan mohon maaf, ahli kitab itu mereka masih bertauhid, Pak. Tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Mengakui sebagai Nabi, itu ahli kitab. Kan sudah beda keyakinannya. Nah, makanya bagi orang-orang ulama salaf, pernikahan beda agama hukumnya haram. Kalau sendirian? Ya, Sendirian? sama. Iya, sama. Hampir sama dengan hukum sembelihan. Lanjut. Pertanyaan nomor pertama tadi apa? Di kamar mandi? Oke. Ini yang terakhir. Terakhir ya, kalau ada yang bertanya nanti setelah ini. Termasuk berdoa, termasuk niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Di situ ada lafal Allah. Panjenengan kalau berniat mandi tidak usah dilafalkan. Berniat wudu di kamar mandi tidak usah dilafalkan. Cukup di dalam hati saja. Karena niat itu tidak butuh dilafalkan. Niat apapun tidak butuh dilafalkan. Usolli itu membantu niat di dalam hati. Yang sesungguhnya niat itu adalah saya niat sholat subuh. Termasuk niat di kamar mandi tidak usah dilafalkan. Maka mohon maaf, idealnya tempat wudhu itu tidak di dalam kamar mandi. Bukan tidak boleh, idealnya tidak di dalam kamar mandi. Karena wudhu bagian dari ibadah. Setelah wudhu kita berdoa, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Niatnya doa, tapi malah doanya tidak baik karena dilakukan di dalam kamar mandi. Ustadz, kebanyakan kamar mandi ada tempat wudhunya, tidak boleh. Boleh, tapi tidak ideal. Ketika panjenengan gak bisa mendatangkan tempat wudhu di luar kamar mandi karena tempatnya sempit, ya tidak? Gimana Ustadz? Kamar mandi saya juga begitu. Panjenengan wudhu,
Niatnya dalam hati. Kan biasanya tempat kloset di sini ada anu ya. Nah, udah wudhu seperti biasa. Jangan ada yang dilafalkan. Setelah itu panjenengan keluar dari kamar mandi, doanya di luar kamar mandi kalau mau dilafalkan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jangan dilafalkan di dalam kamar mandi. Wong donga kok ibadah ning jero kamar mandi. Tidak etis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.